Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelatihan dari KKN saya. Nah, di sini mungkin adik-adik sudah kenal ya saya sendiri. Kemarin juga sudah diskusi mengenai apa saja sih permasalahan yang adik-adik keluhkan selama pada masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya mungkin perkenalan terlebih dahulu, yaitu saya Henza Gusti Naval. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi S1 Manajemen. Nah, pada kegiatan kali ini itu saya merupakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa KKN atau kuliah kerja nyata yang dimana saya ditempatkan di kelompok 56. Nah, untuk video kali ini langsung saja tanpa berbasa-basi, saya akan memberikan pelatihan mengenai penggunaan Edmodo sebagai platform inovatif dalam mengembangkan literasi siswa. Nah, di sini adik-adik nanti bisa memahami mulai dari latar belakang, lalu masalah juga, kemudian tentunya itu pengaplikasian dari Edmodo serta fitur-fiturnya. Nah, langsung saja masuk yang pembahasan yang kedua, yaitu mengenai latar belakang sendiri. Nah, kita kan tahu nih perkembangan sebuah teknologi informasi itu kan dapat dikatakan terus bertambah mulai dari kebutuhan dan juga keinginan yang diperlukan oleh setiap pengguna internetnya. Nah, banyak sekolah sendiri itu sekarang mengaplikasikan atau menerapkan teknologi informasi yang bisa disebut itu mendisrupsi cara lama dalam bidang-bidang kehidupan, khususnya bidang pendidikan. Nah, selain bidang pendidikan sendiri itu, tentunya teknologi informasi ini eh, turut berperan dalam berbagai bidang ya tentunya, mulai dari ekonomi, lalu sosial, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu sektor yang terdampak oleh perkembangan internet ini adalah tentunya pendidikan ya. Nah, di mana itu sekarang ini banyak ditemukan atau sudah dibuat platform-platform pendukung kegiatan sistem pembelajaran yang lebih efektif dari sebagaimana mestinya. Nah, platform-platform edukasi online ini itu menawarkan berbagai fitur-fitur yang terbilang itu cukup canggih. Nah, dapat menunjang kreativitas ataupun dari ide kreatif dan inovatif dari siswa itu sendiri. Nah, tentunya kegiatan pembelajaran online di era pandemi ini itu disebut pada normalnya itu disebut dengan yang namanya e-learning kan. Nah, salah satu platform e-learning yang populer sekali itu saat ini adalah platform yang bernama Edmodo. Nah, Edmodo ini itu merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi yang mendukung upaya menuju pendidikan pada abad ke-21 ini. Nah, sekarang ini kan wajib bahkan harus sistem pembelajaran itu lebih menarik ataupun lebih berkembang dari sistem pembelajaran yang sebelumnya dilakukan. Nah, Edmodo ini itu tentunya memberikan layanan untuk metode tersebut. Nah, di dalamnya tentunya terdapat fitur-fitur pendukung di mana Edmodo ini tuh tidak bisa dianggap sepele atau diremehkan dibanding dengan platform-platform pendidikan sistem pembelajaran lainnya seperti ada Moodle, lalu ada pendukung lainnya seperti Google Classroom. Nah, Edmodo ini itu merupakan sebuah platform di mana mulai dari fitur lalu penjelasannya,
mengenai fungsi, lalu keunggulan, bahkan cara kerjanya itu dianggap sesuai dengan sasaran saya kali ini, yaitu adik-adik sekalian yang telah menonton video ini. Kemudian langsung saja kepada tahap yang awal, di mana kita sebelum menggunakan suatu aplikasi ataupun platform tentunya harus mengikuti prosedur, yaitu registrasi, di mana adik-adik nanti itu langkah yang pertama itu harus membuat akun di Edmodo terlebih dahulu. Nah, di sini itu adik-adik bisa mengakses dengan dua tipe, yaitu yang pertama melalui laptop ataupun komputer. Maka cara yang pertama itu mengunjungi website dari Edmodo sendiri, yaitu www.edmodo.com. Nah, kemudian langkah yang kedua itu ada melalui Android ataupun smartphone ya. Nah, itu bisa di-download di Play Store. Nama aplikasinya yaitu sama, yaitu Edmodo. Nah, kemudian untuk adik-adik nanti kan di sini berperan sebagai siswa kan. Nah, untuk registrasi yang awal ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu sebagai guru atau teacher, lalu yang kedua sebagai siswa atau student, kemudian yang ketiga yaitu sebagai orang tua atau parent. Nah, di sini adik-adik tentunya memilih kategori yaitu sebagai siswa. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adik-adik setelah mendaftar akun tadi itu, maka harus dibekali dengan 6 digit dari kode grup. Nah, kode grup ini itu maksudnya grup berupa kelas ataupun mata pelajaran yang diberikan dari guru ataupun pemateri. Nanti seperti saya akan membuatkan kode grup untuk adik-adik untuk bisa mengikuti pelaksanaan dari pelatihan Edmodo ini. Bisa dilihat di situ ya, di menunya ada yang pertama yaitu kode grup, nanti harus dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian nanti ada juga nama penggunanya, yaitu nama adik-adik sekalian. Kemudian itu SAR, itu pilihan dari tadi, siswa, teacher, atau guru. Nah, adik-adik harus memilih siswa. Nah, untuk sandi juga adik-adik harus menghafal sandi akunnya, akun yang telah dibuat tadi. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengenai isi semua data. Nah, mulai dari first name lalu last name. Dan siswa di sini itu harus mengisikan nama mereka yang sesungguhnya biar memudahkan untuk mengingat apalagi masuk kepada akun Edmodo-nya. Nah, dalam pendaftaran ini tuh siswa harus mengingat username dan password tentunya ya. Nah, setelah semua baris tadi itu telah diisi, maka perlu diklik atau dicentang kotak yang berkata you and your parent agree to our term of service and our privacy policy. Nah, dalam langkah selanjutnya yaitu memilih tombol sign up sehingga pendaftaran adik-adik tadi itu dapat diproses oleh pihak Edmodo-nya sendiri. Nah, untuk selanjutnya mengenai pengaturan akun. Nah, di pengaturan akun ini itu yang pertama yaitu terdapat halaman pengaturan akun, yaitu adik-adik dapat mengatur untuk informasi profil, mulai dari memasang foto, lalu mengganti foto juga bisa. Nah, untuk pengaturannya sendiri ini harus langkah yang pertama yaitu melakukan klik menu di sudut kanan atas seperti di gambar tersebut, yaitu gambar foto profil. Nah, dalam menu tersebut itu silakan pilih yang fitur pengaturan. Kemudian setelah itu untuk mengubah foto profil akun Edmodo adik-adik sekalian itu nanti
ada kolom yang namanya yaitu ganti gambar profil. Nah, kemudian tinggal diklik saja, nanti itu akan keluar sandi yang dibuat adik-adik tadi untuk mengonfirmasi apakah ingin mengubah foto profil awal ke foto profil yang baru, seperti itu. Lalu yang kedua mengenai untuk mengubah surel dan juga perbaruan teks. Nah, surel ini tuh merupakan alamat email ya adik-adik untuk informasi di mana biasanya platform digital itu memerlukan email untuk mengaitkan suatu informasi platform tersebut terhadap penggunanya. Nah, untuk mengubah surel dan juga perbaruan teksnya itu yang pertama yaitu melalui menu pengaturan, lalu klik menu surelnya dan juga perbaruan teks di gambar tersebut. Nah, kemudian beri tanda centang yang diinginkan adik-adik. Itu kan ada pilihannya catatan, lalu tugas-tugas, kuis, serta pesan langsung, lalu juga ada suka. Nah, di sini tuh setelah adik-adik mencentang semuanya yang dibutuhkan, kemudian lakukan simpan perubahan. Nah, untuk yang selanjutnya ini merupakan cukup krusial lah, yaitu mengubah password. Nah, di mana adik-adik apabila tadi tidak cocok dengan password yang dibuat itu masih bisa diganti dengan kata sandi yang baru. Nah, dalam hal ini itu adik-adik harus melakukan melalui menu pengaturan, kemudian mengeklik menu kata sandi. Nah, hasilnya itu ada di gambar tersebut ya, bisa dilihat bahwa ada kolom yang namanya klik ganti kata sandi. Nah, kemudian tinggal memasukkan yaitu sandi saat ini, kemudian memasukkan password baru yang adik-adik ingin buat. Dan yang terakhir yaitu konfirmasi dari sandi yang baru tadi. Nah, mungkin di sini yaitu mengenai fitur, mengenai pembelajarannya. Nah, di sini itu cara membaca modul pelajaran atau materi itu gimana sih ya? Nah, di sini itu dijelaskan juga, yaitu untuk membaca modul pelajaran atau file lain yang nanti kakak berikan sebagai bentuk diskusi nanti, yaitu yang pertama untuk dapat melihat modul bahan bacaan serta PowerPoint, kemudian video ataupun materi diskusi lainnya itu bisa dilihat di gambar itu, yaitu ada beberapa fitur ya mengenai grup itu sendiri, mulai dari kiriman, lalu folder hingga anggotanya sendiri. Nah, nanti bisa dilihat bahwa ada barisan di mana apabila si pemateri ataupun guru mengupload itu ada file mulai Word, PDF, lalu PPT serta file-file yang lainnya itu nanti ada di bagian yang kiriman dan juga folder nanti. Nah, untuk yang kedua yaitu setelah masuk pilih menu kiriman atau lalu klik folder dan silahkan dipilih file yang ingin dibaca nanti. Bisa dilihat di situ. Nah, gambarnya seperti tersebut ya. Nah, adik-adik tinggal download dan juga tinggal memahami saja materi yang telah diberikan. Nah, kemudian untuk folder sendiri ini lebih ke rangkuman dari tugas-tugas ataupun file-file yang telah dikirimkan. Mulai dari bahan ajar, Word, lalu bisa video dan berbagai materi lainnya. Nah, ini yaitu melihat tugas dari pemateri ataupun guru nantinya itu angka yang pertama yaitu untuk melihat tugas atau kuis yang diberikan kembali ke menu home dan silahkan klik sharing post dari gambar tersebut ya, bisa dilihat di lingkaran merah yang sudah saya tandai itu bisa diklik saja. Nah, untuk selanjutnya
adik-adik itu bisa memilih assignment ataupun tugas dan tentunya memilih choice, yaitu pilih masuk kuis. Misal nanti materi yang diberikan itu berupa kuis. Nah, kemudian yang ketiga itu bila adik-adik sudah selesai mengerjakan tugas, maka di menu kuis itu ada scoring, di mana adik-adik bisa melihat kesalahan dan juga skor yang didapat setelah melakukan atau mengerjakan tugas, baik itu berupa kuis ataupun tugas. Di situ itu langsung ada scoringnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu adik-adik juga tentunya bisa mengirim file dalam bentuk lain atau melampirkan link dari internet, di mana nanti kan biasanya ada tugas baik dari pemateri seperti pelatihan KKN ini, lalu juga tentunya pada guru-guru nanti itu adik-adik kan biasanya dituntut untuk mengupload suatu tugas kan. Nah, itu bisa berupa link, lalu juga bisa berupa file di gambar tersebut. Kalau link itu gambarnya yaitu bit, kemudian kalau file itu kotak file. Nah, kemudian yang selanjutnya itu untuk pengerjaan kuis. Nah, di mana untuk pengerjaan kuis ini adik-adik yang pertama itu perlu diingat bahwa pengerjaan kuis ini tuh biasanya terdapat adanya tenggang waktu. Nah, jadi begitu sekali adik-adik buka, maka sudah dihitung waktunya, yaitu waktu berjalan time remaining-nya. Nah, oleh karena itu siapkan diri adik-adik saat terdapat tugas berupa kuis di Edmodo ini, karena waktunya itu bisa dihitung langsung berjalan apabila adik-adik langsung membukanya. Nah, untuk melihat kemajuan hasil belajar adik-adik sendiri ini bisa dilihat ya, bahwa mengeklik mengeklik hasil belajar itu berupa sigma, di situ itu bisa dilihat ya. Dan kemudian pilih grup yang diinginkan, misalnya ada grup KKN, pelatihan KKN, kemudian ada grup mata pelajaran yang lainnya dan berbagai grup lainnya tentunya. Nah, di lingkaran merah itu bisa terlihat bahwa terdapat apabila mengikuti grup tersebut itu ada poinnya di sisi kanan itu seperti 27/30, artinya adik-adik di situ itu 27-nya itu benar dalam tugas ataupun kuis yang diberikan di grup tersebut itu dari 30 soal yang telah diberikan. Jadi adik-adik bisa kira-kira nilai adik-adik saat mengerjakan itu seberapa besar sih? Kemudian untuk evaluasinya, untuk jawaban yang salah itu seperti apa bisa dilihat di sini. Nah, kemudian untuk melihat jawaban mana saja yang benar itu yaitu dengan mengklik kuis yang diikuti. Nah, jika berwarna bulat hijau seperti yang digambar itu artinya benar, dan jika berwarna bulat merah artinya salah. Nah, jadi adik-adik apabila ingin mengetahui jawaban yang benar, yaitu dengan mengeklik yang berwarna bulat merah, ya, yaitu artinya salah di soal tersebut. Di situ nanti ada jawaban yang benar dan juga penjelasannya. Di mana di sini adik-adik bisa berpikir bahwa kesalahannya itu di sini. Kemudian ada penjelasan ataupun penjabarannya agar adik-adik tentunya akan paham dengan soal yang salah tadi. Nah, mungkin sekian saja pelatihan saya kali ini. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa melakukan pelatihan secara langsung di Zoom meeting. Kemudian tentunya saya di sini itu membuka sharing caring ya kepada adik-adik itu untuk bertanya apabila ada yang belum dipahami. Nah, adik-adik bisa
melakukan diskusi nantinya di Google Classroom yang saya buat nanti tentunya. Lalu yang kedua bisa melalui bimbingan informal adik-adik, yaitu melalui grup WhatsApp yang saya buat sebelumnya. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti pelatihan ini, dan mungkin sekian dari video ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.